Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini aku akan membahas sesuatu yang baru, yang tentunya bukan neuroscience bahasa lagi. Kali ini aku membahas tentang perkembangan bahasa reseptif, yaitu lisan dan tulisan. Nah, seperti biasa, kalian harus like video ini, kalau bisa komen dan subscribe biar aku tambah semangat. Terima kasih. Oke, kita langsung ke materi ya. Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih, apa sih reseptif itu? Apa sih bahasa reseptif? Apa sih reseptif bahasa? Oke, aku akan jelasin. Reseptif adalah kemampuan untuk memahami bahasa lisan yang didengar atau dibaca. Kemampuan ini bersifat sebagai input atau masukan. Contohnya, saat anak mendengarkan dan mengikuti instruksi seperti ayo mandi, ayo bermain, dan lain-lain, ini adalah keterampilan bahasa reseptif anak. Nah, pada awalnya buah hati belum bisa berbicara dan berbahasa dengan lancar. Namun seiring berjalannya waktu, kemampuan bahasa dan bicara anak semakin berkembang, mulai dari yang hanya bisa mengungkapkan sepatah kata atau terbata-bata, dan yang kemudian perlahan-lahan dapat mengucap satu kalimat utuh yang benar dan jelas. Nah, setiap anak pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda atau perkembangan bahasa yang berbeda-beda tentunya. Nah, dengan demikian penting sekali bagi orang tua kita harus memahami perkembangan bahasa pada anak kita. Nah, namun kita bingung perkembangan bahasa yang bagaimana yang seharusnya kita ketahui. Nah, seperti yang tadi aku katakan, kita di sini akan membahas tentang perkembangan bahasa reseptif pada anak. Namun di sini ada tahap-tahapan yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah pengembangan bahasa reseptif pada usia 0 sampai 12 bulan. Nah, kalian pernah berpikir nggak sih kalau tangisan bayi itu adalah awal di mana si bayi ini mulai berkomunikasi dengan kita, karena menangis adalah cara bayi untuk mengungkapkan apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan, yang dengan cara yaitu menangis. Nah, perlu kalian ketahui, sebetulnya bayi kalau mendengar kita berbicara atau dia mendengar suara-suara yang menurut dia asing, bayi pun akan kaget gitu. Nah, pada fase itu kita bisa mengajak mereka seperti entah itu tertawa, bercanda, atau kita ajak bicara, itu akan menimbulkan efek yang sangat baik untuk si bayi. Nah, dari situ bayi akan menstimulasikan atau bayi akan paham, oh ini caranya kita berkomunikasi dengan orang. Kemudian bayi akan sedikit demi sedikit bisa mengerti bahasa-bahasa yang sering didengar, yang kemudian si bayi itu sudah mulai mengerti apa itu arti kata dari tidak, apa itu arti kata dari mama, papa, seperti itu. Dan biasanya bayi itu juga memahami seperti perintah-perintah sederhana seperti meminta anak untuk mengambil barang dan yang lain-lain.
Terus si buah hati akan bereaksi ketika mendengar musik, melambaikan tangan ketika dia bilang dadah gitu kan. Nah, fase ini bisa kita lebih sering mengajak untuk berkomunikasi dan membiasakan anak untuk menggunakan bahasa pada umumnya. Nah, terkadang kan kita sering lihat ada orang yang bilang makan itu aem gitu kan. Itu sebetulnya tidak bagus karena bayi akan merekam bahwa makan itu bukan makan tapi aem atau yang lainnya gitu. Jadi diusahakan menggunakan bahasa yang umum, yang bukan bahasa bayi yang ya seperti itu tadi gitu. Karena itu akan menghambat proses belajar pada bayi tersebut. Oke, kita menginjak yang kedua, yaitu reseptif pada usia 1-3 tahun. Pada tahap ini, si bayi dapat menunjukkan gambar-gambar yang ada di buku cerita yang dimilikinya, menunjukkan ke beberapa anggota tubuh jika ditanya. Buah hati mulai memahami perbedaan panas, dingin, dan lain-lain. Si bayi akan memperhatikan dan menunjuk ketika suara bel atau telepon berbunyi. Kemudian pada tahap ini adalah tahap awal mereka membaca. Si buah hati mulai bereksplorasi dengan buku, majalah, atau buku cerita anak dan lain-lain. Nah, pada fase ini biasanya si buah hati sangat senang mendengarkan cerita dengan banyak suara-suara yang ekspresif atau yang dramatis. Selain itu juga sangat menyukai buku-buku yang bergambar, yang berwarna, karena menurut mereka itu sangat menarik dan warna adalah makanan otak gitu. Jadi sangat bagus bagi bayi umur 1-3 tahun. Nah, kemudian pada fase ini juga si bayi itu mulai belajar memegang pensil, terus spidol atau yang dia lihat terus dia ambil, atau pensil untuk coret-coret atau krayon dan lain-lain. Dan bayi mulai bereksplorasi dengan menyentuh langsung, melihat, merasakan, mencium baunya, dan mendengarkan. Dan si bayi sedang belajar bahwa tulisan memiliki suatu pesan dan makna untuk komunikasi, karena buah hati sering melihat orang-orang di sekitar mereka itu menulis. Dan pada usia ini perlahan-lahan tulisan si buah hati berubah dari garis menjadi gambar dan tulisan seperti coretan. Oke, next, yang ketiga atau yang terakhir, yaitu perkembangan bahasa reseptif pada usia 3-5 tahun. Nah, pada usia 3-5 tahun ini biasanya anak akan sangat senang dibacakan buku cerita yang disukainya dan seringkali meminta untuk dibacakan berkali-kali. Bahkan anak sangat aktif mendengarkan cerita dari buku kesukaannya. Dan anak juga membuka-buka halaman buku dan membaca dengan suara keras untuk diri anak sendiri. Nah, pada fase ini juga bayi akan senang mengingat lagu ataupun suara yang memiliki bunyi yang sama. Di tahap ini, beberapa anak sudah mulai memperhatikan kata-kata dan mulai mencoba membaca buku cerita yang mereka punya. Nah, yang bagusnya lagi, anak pada usia 3-5 tahun ini sangat aktif ketika dibacakan cerita
dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang cerita tersebut. Nah, itu dia pembahasan di video kali ini. Gimana? Menarik bukan? Mungkin segitu dulu ya video dari aku. Semoga bermanfaat dan ambil baiknya dan buang buruknya. Oh ya, sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe karena gratis. Terima kasih ya yang sudah menonton. Semoga kalian diberi kesehatan. Jangan lupa bersyukur ya guys. Oke deh, mungkin segitu dulu ya. Aku pamit dulu. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.